埋在这山清水秀的，他们不讲江湖道义、江湖规矩，地方吧？你们希望我来？ Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan pria bertopeng perunggu yang baru sempat memperingatkan tentang bahaya, namun semuanya sudah terlambat. 360 bendera besar tiba-tiba terbuka di kota Dasyang. Orang-orang bertopi bambu berubah menjadi pasukan kekaisaran Yangkang yang jumlahnya puluhan ribu. Saat bendera dibuka, makhluk-makhluk ganas muncul dengan niat membunuh yang terasa menekan. Di balik bendera, para raksasa berzirah emas datang bersama kereta awan. Kapal terbang raksasa melayang di udara, binatang perunggu menyemburkan api, dan burung besar mengepakkan sayap hingga badai terbentuk. Ketika bendera sepenuhnya tergulung, suara pertempuran langsung pecah. Pedang terhunus dan raungan perang mengguncang dunia. Waktu terasa melambat saat pertempuran pecah. Wajah orang-orang berubah dari garang menjadi ketakutan. Pedang terbang menebas tubuh manusia, darah berhamburan di udara. Teriakan transformasi gajah menggema, ribuan prajurit infanteri berubah menjadi raksasa berkepala gajah dan menghantam pasukan lawan hingga hancur. Di udara, kavaleri terbang menyelam sambil menghujani pedang terbang seperti hujan. Perintah labu botol api terdengar, lalu labu merah dijatuhkan dari kapal terbang menyemburkan api sungguhan yang membakar penjaga tembok dan mengubah banyak orang menjadi abu. Ledakan keras terdengar saat para raksasa berzirah emas mendorong kereta awan, menginjak tentara tanpa ampun, dan menghancurkan tembok kota Dasyang. Tembok runtuh, puing berterbangan, dan tubuh-tubuh terbakar jatuh dari atas. Di luar kota, para jenderal agung mengangkat senjata dan memberi perintah menyerang. Di belakang mereka, pasukan kekaisaran Yangkang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu kota Dasyang. Dari darat dan udara seperti banjir. Kota itu berubah menjadi neraka. Sebelum pasukan serangga dari kastil tiga keajaiban sempat bergerak, mereka sudah dihantam lautan api dan pedang hingga hancur menjadi abu. Meski kuat, mereka lamban dan langsung dibantai. Pasukan wanita istana perpisahan gairah juga tak mampu bertahan. Pedang terbang menembus tubuh mereka, membuat mereka mati sambil tetap berdiri sebelum roboh. Pedang-pedang itu lalu kembali ke punggung kavaleri terbang. Pasukan pemberontak dan murid-murid sekte langsung tercerai-berai oleh infanteri dan dipaksa bertarung sendiri. Namun setinggi apapun kultivasi mereka, kepala tetap terpenggal saat terjebak formasi pasukan kekaisaran Yangkang. Kekuatan murid sekte memang lebih kuat dari prajurit biasa, tetapi kerjasama mereka buruk. Begitu diserang, barisan langsung hancur dan tercerai-berai. Meski ada yang terlatih, jumlah mereka sedikit dan sudah terlambat untuk bertindak. Ini jelas pembantaian. Serangan mendadak di bawah bendera teleportasi sekte iblis surgawi membuat pasukan pemberontak tak punya jalan keluar. Akhir yang menunggu mereka hanya satu, pemusnahan total. Di puncak gunung, pria bertopeng perunggu gemetar saat guru kekaisaran Yangkang memberi dua pilihan. Pertama, dihancurkan oleh pasukan kekaisaran Yangkang hingga orang terakhir. Kedua, mengikuti aturan dunia kultivasi dengan menantang guru kekaisaran dan bertarung sampai mati. Namun, tujuan kekaisaran Yangkang jelas, mengalahkan mereka sekaligus memusnahkan seluruh pasukan pemberontak. Master Istana Perpisahan gairah marah dan mengejek sekte iblis surgawi yang kini tunduk pada istana kekaisaran. Ia lalu menenangkan hatinya, mengosongkan emosi dan niat, memasuki kondisi pikiran tertinggi agar pedangnya setenang cermin jernih tanpa celah. Saat guru Istana Perpisahan gairah Ciu Dieyi melihat murid-muridnya dibantai, hatinya goyah. Guru kekaisaran Yangkang langsung menyadari celah itu. Chi vital di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat, menekan hingga ke tenggorokan dalam sekejap. Semua orang gemetar, tak seorang pun mampu menghentikannya. Ketakutan muncul di hati Chen Wanyun dan yang lain. Mereka sadar akan mati. Gunung itu telah disegel, kekuatan benturan tak bisa keluar dan akan menghancurkan siapapun yang terjebak.
Tepat sebelum guru kekaisaran bergerak lebih jauh, sebuah bendera besar muncul di depan Qinmu dan para pengikutnya, menutupi mereka, lalu lenyap seketika bersama orang-orang dan juga naga kilin. Sesaat kemudian, Qinmu dan yang lain muncul di kaki gunung. Orang-orang bertopi bambu kembali membentangkan bendera besar, ratusan bendera mengelilingi gunung dan menutupinya. Sebuah suara kuno memerintah, "Pergi!" Bendera berkibar, dan gunung beserta para pemimpin sekte, termasuk guru kekaisaran Yang Kang, menghilang. Yang tersisa hanya tanah putih dan reruntuhan kediaman bangsawan. Saat Chen Wanjun dan yang lain masih bingung, bendera kembali menyelimuti mereka. Dunia berputar sekejap, lalu kaki mereka menapak kuat. Mereka sadar telah meninggalkan medan perang kota Daxiang dan berpindah ke puncak gunung di dekatnya. Di puncak gunung yang berangin kencang, Qinmu dan yang lain dikelilingi ratusan orang bertopi bambu. Mereka terkejut saat menyadari ternyata orang-orang itu adalah praktisi kuat sekte iblis surgawi yang sangat misterius. Fakta bahwa sekte ini membantu guru kekaisaran Yang Kang dan menyelamatkan mereka jelas bukan kebetulan. Tak lama kemudian, orang-orang bertopi bambu menurunkan topinya, membungkuk hormat dan memberi salam kepada Qinmu sebagai pemimpin sekte. Chen Wanjun dan yang lain kebingungan saat para praktisi sekte iblis surgawi memberi salam pada Qinmu. Yun Kue panik dan pura-pura tidak melihat apapun. Lalu terdengar suara tenang yang meminta mereka bangkit tanpa formalitas. Saat orang itu terlihat, semua terkejut. Pemimpin sekte iblis surgawi ternyata adalah Qinmu. Qinmu tersenyum lembut, membuat mereka makin terguncang. Ketika ditanya siapa santa sektenya, suasana makin canggung. Ternyata orang itu adalah Si Yunxiang. Hingga terungkap keterlibatan Direktorat Tinggi Kekaisaran dalam sekte iblis surgawi. Chen Wanjun panik saat mengenali Master Aula Pedang dan Master Aula Formasi. Yakin mereka semua akan mati. Master Aula Pedang bertanya apakah kami perlu membungkam semua saksi. Yun Kue lalu membuka mata, tersenyum pada Qinmu, mengingatkan hubungan lama dan meminta bantuan. Huling Er hanya bisa pasrah. Qinmu menenangkan mereka, mengatakan semuanya aman karena ia masih ada di sana. Qinmu menenangkan semua orang sambil bercanda pada ketua Aula Pedang, menyebut mereka teman sekelas dari Akademi Kekaisaran dan menawarkan pilihan bergabung atau disingkirkan dengan cepat. Ucapannya membuat Yunce ketakutan setengah mati. Qinmu lalu menegaskan agar tak ada pembunuhan di depannya dan meyakinkan Chen Wanjun serta Yue Qinghong bahwa mereka aman. Yunce buru-buru berteriak mengaku bagian dari sekte iblis surgawi. Chen Wanjun dan Yue Qinghong saling pandang, bingung harus berbuat apa. Chen Wanjun menyadari bahwa bergabung dengan sekte iblis surgawi tidak merugikan karena sekte itu berada di bawah kekaisaran. Yue Qinghong pun setuju dan langsung memilih bergabung. Yue Qinghong lalu memastikan bahwa mereka tidak akan disakiti jika menolak, dan Si Yunxiang menenangkan mereka dengan mengatakan jika pemimpin sekte hanya bercanda. Yunce lega sesaat, namun wajahnya langsung pucat saat Qinmu tidak membantah sama sekali. Qinmu kemudian berdiri di tepi tebing, menatap gunung lain di kejauhan, tempat guru kekaisaran Yang Kang dan para master tingkat tinggi sedang bertarung. Segel penjara surgawi mulai retak dan berlubang. Dari celah-celah itu, muncul badai mengerikan yang menyapu hutan, menerbangkan pepohonan, dan menghancurkannya. Pertempuran di puncak gunung adalah duel hidup dan mati para pemimpin sekte. Begitu kuat, hingga meski terhalang segel dan jarak jauh, getarannya tetap terasa. Angin mendesing tanpa henti, makin lama makin ganas. Kini Chen Wanjun dan yang lain paham, angin kencang di gunung ini berasal dari pertempuran dahsyat yang terjadi beberapa mil jauhnya. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. 传送器，不是有伤在身，我来了。一个你故意隐藏了实力，是否去支援？裘蝶衣，你是第一，是不愧是神下第一人。有人在用我的眼睛当世最强之剑。你的剑法已落后于时代。